Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Putra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas FTK kelompok 15 akan mempresentasikan orasi kebangsaan yang bertemakan moderasi menjadi Indonesia menjadi tangguh. Bangsa Indonesia dalam masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajmukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, dan suku, tradisi, dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Tujuan penulisan ini adalah membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman, dan peran penyuluhan agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antara budaya, antar ras, etnik, agama, dan nilai-nilai hidup. Keragaman budaya atau multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya keragaman individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan elit politik, bahkan akademisi, untuk menempati jabatan di berbagai instansi. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu memiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis mencakup 3 wilayah, yaitu affiliation atau kerjasama, cooperation dan resolution konflik, kerjasama dan penyelesaian konflik, kindness, care and affection atau empathic skill, keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut di berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antara kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-negara di Indonesia. Betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimiliki menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif.
dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyakkan keamanan sosial. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multi budaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multi budaya, jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyakkan keamanan sosial. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multi budaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multi budaya, perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas. Sementara dalam konsep lintas budaya, perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian. Multikulturalisme secara kebahasan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu, penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam peranata-peranata sosial. Secara istilah dikenal multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan pluralistik. Sedangkan multikulturalisme normal berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara atau bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Wawancara multibudaya atau moderasi ini bagi masyarakat Indonesia menjadi kebutuhan penting dalam membangun keharmonisan bangsa, sehingga perlu dilakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terhadap masyarakat. Moderasi beragama perlu ditumbuhkan melalui sarasehan, pengajian, maupun dialog kebangsaan sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan bersama penyuluh agama dapat menjadi penggerak gerakan moderasi beragama ini. Sekian dari saya untuk tugas orasi kebangsaan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian.